Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, wonten ing dalem menika kita dipun paringi kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dipun perkenankan saged pepanggihan malih wonten ing majelis dalam insyaallah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi menapa ingkang badhe kita ciri dalam menika dadosaken kesayangan sedaya lan datang kehidupan kita baik wonten ing dunia menika uga wonten ing akhirat insyaallah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, wonten ing dalem menika kita sampai wonten ayat ingkang kaping 6. Perlu kita mangertosi bila mangke ayat ingkang kaping 6 ngantos ayat 7 menika istilahipun temanya kegandengan kalian persoalan yang akhir. Adapun mangke nilai ayat ingkang kaping 8 ngantos ayat ingkang kaping 13 kasih lebih. Menika kegandengan khusus kalian tiang-tiang ingkang disebut munafik. Saderengipun kita waos perlu kita mengerti beliau sejatosipun munafik itu sebenarnya adalah kafir. Jadi istilah pun sikapnya yang berbeda. Jadi bahwa munafik menikah sejatinya adalah orang kafir. Hanya mereka menampakkan diri sebagai orang Islam. Jadi istilah pun nebo, pura-pura menjadi orang Islam. Tetapi sejatinya mereka adalah orang kafir. Jadi berarti dari sisi mikro saat kita mengatasi kafir dari segi sikapnya itu berarti ada yang kafir secara terus terang memang menunjukkan kafirannya, apakah itu Nasrani, Yahudi dan seterusnya. Jelas mereka non Muslim, mereka adalah tiang-tiang kafir, menampakkan mereka. Ada juga yang tidak menampakkan kafirannya, bahkan mereka menampakkan sebagai orang Islam. Tetapi sejatinya mereka adalah orang kafir. Nah ini kan yang dibahas tadi dari dibahas tadi dia tidak munafik. Adapun hadis yang Rasul sabda bilang ayatul munafiki salasun yang sama kita mengerti sesuatu kita. Biasanya hadis mereka dipun kaitan dengan sikap
orang Islam itu sebenarnya tidak tepat. Jadi hadis itu adalah ingin menunjukkan bahwa di antara ciri orang munafik dalam pengertian yang melolong orang kafir yang pura-pura sebagai orang Islam. Nah, ciri itu kita ada yang disebut dari Rasul itu ayat munafik salah. Tanda orang munafik itu tiga. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Atas itu begini, kalau ada orang Islam kemudian ketika dia berbicara dusta, ketika dia bersumpah palsu misalnya, atau menyalahi janjinya, dan ketika dia diberi amanah khianat, itu bukan dalam pengertian ini. Atau syukur tiang muslim dengan kata sunni tidak bisa disebut sebagai munafik. Bahwa dia melakukan 3 hal yang menjadi ciri orang munafik, tapi dia bukan munafik dalam pengertian dengan saestu itu. Nah, kalaupun sering dipakai misalnya waktu tiang Islam kok apa istilah yang jelas jadi disebut munafik, itu sebenarnya maksudnya bukan munafik dalam pengertian kafir, tapi sifatnya. Terus Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa tiang kafir dari sisi sikap itu wonten kali yang seperti itu sampai ada bau wonten yang secara terus terang memang menampakkan sebagai tiang kafir, wonten yang pura-pura sebagai orang Islam. Maka kita bahas mengenai sabun sampai wonten ayat yang kegandengan pelayan persoalan munafik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina setuhune wong-wong kafaru kang padha kafir dheweke kafir. Kata kafir itu bisa dengan pengertian juhud atau sifat. Kafir dalam pengertian dia mengingkari akan adanya Allah, atau dengan kata lain mengingkari agamanya. Kafir dalam pengertian ini adalah memang kafir yang sesungguhnya, artinya biar itu berpengertian Islam. Walaupun kafir dalam pengertian dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang Islam. Misalnya pun kufur nikmat, misalnya pun Allah berkata bila la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa la in kafartum wonten ayat menika tentu maksudipun inggih menika kafir dalam pengertian tidak bersyukur gitu. Bukan kemudian berarti orang yang tidak bersyukur itu kafir, tapi ketika orang itu tidak bersyukur maka nanti inna azabi bukan kafir. Nah, bila memang kemudian kita kula lan sedaya tidak boleh kemudian gampang-gampang mengkafirkan orang. Ya karena memang kafir itu ada yang dalam pengertian ingkar, ada yang dalam pengertian yang atas disebut tadi ayat syukur, Pak. Kecuali memang orang itu jelas kekafirannya. Meskipun kita tidak menyatakan kafirnya, dia jelas dia kafir. Terus innal ladzina kafaru setuhune wong-wong kang padha kafir sawaun iku padha alaihim ing atase dhewe kafir. Aam jartahu apa to
sira Muhammad medeni marang dheweke mengingatkan, menakut-nakuti, mengancam. Amlam tunfiru utawa ora sira medeni dheweke Muhammad. Jatuh sampai itu, kalau orang itu memang kafir dalam pengertian bukan muslim, maka ayat ini gambaran datang pula dan sedaya. Sifat utama watak tiang kafir dalam pengertian yang non muslim itu adalah a'amdar tahun amlam tunfiru itu lain. Apakah mereka kamu ajak, kamu takut-takuti, ataukah tidak kamu takut-takuti, itu mereka tidak akan berikan. Tentu ingin memberikan gambaran dan pengalaman historik kegandingan klien dakwah itu tidak boleh kemudian didasari dengan emosi atau sipun. Misalnya kita menyampaikan kebenaran di hadapan tiang-tiang yang notabene non-muslim kafir, kemudian mereka tidak mau menerima kebenaran Islam, tidak boleh kemudian kita meradang, kita sesak dada, karena memang Al-Quran sudah menyatakan a'amzar tahu amlam tunfiru itu layu, begitu sifat dasarnya. Jadi berarti dengan kata lain, tentu tetap kebenaran Islam niko ketika kita sampaikan datang siapapun dumateng sinten kemawon termasuk dumateng tiang-tiang yang kafir niko, tetapi tentu dengan kesadaran penuh bahwa kita mengajak mereka itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menyampaikan dengan baik secara maksimal, tapi kemudian mereka tetap menolak kebenaran Islam, maka ingat bahwa memang begitulah sifat mereka itu. Jadi tidak perlu kemudian kita sesak dada, sesak nafas, bernafsu, tidak perlu. Begitu jamaah yang berbahagia, bagaimanapun hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang memang berusaha untuk menjemput hidayah itu. Adapun yang namanya orang kafir, yang mereka mengingkari kebenaran Islam, ya sudah begitu. Bila mereka sebidang jamaah yang berbahagia, bahwa tetap dakwah yang kita sampaikan dumateng sinten kemawon termasuk tiang-tiang kafir wabil khusus itu harus didasari dengan bahwa memang sikap mereka itu seperti itu, sehingga kita tidak akan sampai gelap mata, sehingga kita tidak akan sampai memperoleh Tuhan mereka, karena bagaimanapun memperoleh itu dilarang oleh Allah. Jangan sampai kemudian karena kita peroleh mereka berasa memperoleh kita, memperoleh Allah Subhanahu. Apalagi kita sedaya sambil mengatasi kewajiban keluarga manusia adalah sebagai penyampai, sekedar menyampaikan. Kita tidak punya kapasitas utawi wewenang untuk kemudian memberi hidayah kepada siapapun, termasuk umat tiap-tiap kafir. Sehingga dalam sikap kita kepada mereka itu tentu saja sesuai dengan sikap mereka terhadap kita. Kita sudah sama-sama bila secara garis besar engkang dipun wastani kafir menika wonten yang disebut kafir mu'ahad, kafir dhimmi, kafir harbi.
ketika tiang kafir menikah kategoripun sebagai kafir mu'ahad menikah orang kafir atau komunitas orang kafir, negara kafir yang kalau dalam konteks sekarang mereka ada hubungan diplomatik. Kalau dalam konteks sekarang itu berarti mu'ahad. Tetapi bagi mereka yang tidak ada hubungan diplomatik, misalnya kita Indonesia tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel, itu artinya Israel adalah kafir harbi. Artinya memang sebuah negara yang membuka front dengan kita, gitu. Terus kepada tiang kafir yang sifatnya mu'ahad, maka kita tidak digunakan kemudian untuk mengusik mereka, karena mu'ahad itu dari kata ahdu. Ahdu itu artinya ada perjanjian, gitulah namanya. Jadi ada perjanjian kita dengan mereka untuk kemudian tidak saling mengusik, tidak saling mengganggu. Dalam konteks negara modern, insya Allah apa yang disebut dengan hubungan diplomatik. Kemudian ada kafir yang diberwastani kafir zimmi. Kafir zimmi menika kafir ingkang kapangipun piyambake hidup wonten ing kalangan kita. Mereka yang hidup di kalangan kita, maka tentu mereka tunduk pada aturan kita. Dalam konteks Indonesia itu artinya mereka tunduk kepada aturan-aturan Indonesia yang notabene mayoritas Muslim. Maka kepada mereka ini pun kita tidak digunakan kemudian untuk mengusik. Akan lain halnya kalau kemudian mereka itu statusnya berubah menjadi kafir harbi, maksudnya plus sebut. Dia berikut orang kafir yang kemudian menyalahi perjanjian damai itu. Kasus misalnya itu di kasus Israel. Jadi jamaah yang berbahagia, sekali lagi saat-saatipun Allah menyatakan bahwa a'anzarahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini menjadi dasar untuk kita semua bila kita bersikap kepada tiang-tiang non-muslim itu adalah tentu sesuai dengan sikap mereka terhadap kita. Kalau mereka sebagai zimmi, maka kita wajib melindungi mereka, justru wajib. Bukan sekedar boleh tidak bukan, justru tidak boleh tidak. Dan ini menunjukkan bahwa betapa tingginya akhlak orang Islam. Begitu sebenarnya. Nah, sehingga buatan jarang kita menjadikan orang Islam. Karena tiang-tiang kafir mereka justru tertarik kepada Islam karena perlakuan kita kepada mereka. Atau sipun justru ketika disampaikan kebenaran Islam melalui ceramah atau lain-lain, justru mereka tidak terima. Tetapi ketika mereka melihat kita menyikapi mereka dengan baik, itu justru banyak yang kemudian mereka katakan mereka respect kepada kita kaum muslim, menunjukkan akhlak kita yang mulia, di mana ketika kita mayoritas kita tidak pernah mengusik orang kafir. Itu menunjukkan bahwa orang Islam itu adalah sekumpulan umat yang punya akhlak yang tinggi. Tidak mentang-mentang mayoritas kemudian berlaku semena-mena terhadap mayoritas. Terus sebenarnya tidak boleh kemudian kita sadar, tidak boleh kalau lain story kamu mesti biar baik untuk Islam.
wonten ing tafsir menika dibawas dipun terangkan innal ladzina setuhune wong-wong jahadu kang padha ingkar dheweke kabeh maring barang silakan diturunaken ilaika maring sira Muhammad mir rabbika saking Tuhan ira istikbaran wa tughyan kelawan sombong lan kelawan aniaya. Orang kafir yang notabene mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad Islam dengan kitabnya Al-Quran menika, jelas mereka menolaknya itu karena istikbar. Mereka menolak karena ada kesombongan. Kesombongan adalah karena memang kita sudah sebagai agama yang diustani Yahudi atau yang disebut Nasrani itu adalah agama yang diturunkan sebelum Allah. Kemudian mereka ada perasaan istikbar, sombong. Jadi agama Muhammad itu agama mini saudara. Jadi ada perasaan seperti itu. Itu seperti sikap ketika Allah berfirman kepada iblis agar sujud kepada Allah. Maka ketika itu iblis merasa gemedi, merasa sombong karena manusia itu adalah makhluk anyaran, sehingga mereka tidak mau sujud kepada Allah. Salah jadi tiang-tiang ingkar kados mangkaten wau la yaqa minhumul iman, tentu la yaqa tidak akan terjadi minhum dari mereka al-iman, artinya oleh karena memang sikap mereka seperti itu, mereka mengingkari apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan pengingkarannya itu adalah memang istikbar wa tughyan, mengingkari karena memang ada unsur kesombongan dan tughyan. Tughyan itu bisa dengan pengertian melampaui batas. Artinya mereka punya anggapan yang tidak semestinya. Toh sebenarnya Muhammad itu juga nabi. Jadi sama saja. Walaupun Muhammad itu datang lebih kemudian daripada nabi-nabi mereka sebelumnya. Terus la yaqa minhumul iman, maka tidak akan mungkin mereka beriman pada sawa'un podo wae, sama saja. Akhawaftahu abatar khawaftahu, apakah kamu akan menakuti mereka? Wa hadzartahu, lan apakah kamu akan hadzartahu, memperingatkan mereka? Jadi ya sama saja. Kamu takuti mereka, utawi boten kita boten-boten berdoa, memang dasarnya seperti itu. Ayyuhar rasul, wahai rasul, itu maksudnya Muhammad dalam hal ini. Min azabillahi, saking siksaipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Antarakta dzalika, utawa tarakta, kamu meninggalkan dzalika, hal itu atau sibuk. Apakah mereka itu kamu takut-takuti, kamu peringatkan dari siksa Allah?
ataukah kamu tidak memperingatkan mereka, itu sama saja. Kenapa? Li'israrihim ala batilihim. Karena mereka tetap senantiasa berada dalam kebatilan mereka. Mila jamaah yang berbahagia, setidak baik Allah nyukani kita dumateng kula manusia kangge nyikapi tiang-tiang ingkang non-muslim, tiang-tiang ingkang karena memang mereka seperti itu, ya tidak akan mereka beriman. Jadi ya sudah sampaikan kebenaran itu, sudah hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di samping kita menyampaikan secara verbal, kita berdakwah, sikap kita sehari-hari juga mencerminkan umat yang mulia. Kita bertetangga dengan baik, bermuamalah dengan baik, bermasyarakat dengan baik. Tentu saja selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Sahaja itu, khatamallahu ala qulubihim. Khatama wis nutup Allah subhanahu ala qulubihim ing atase ati-atine dheweke kabeh. Mereka tetap tidak mau beriman. Itu karena memang khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah tutup hati mereka itu. Karena memang mereka tidak mau menjemput hidayah. Kenapa tidak mau menjemput hidayah? Itu ditandai dengan sikap mereka tadi, istighfar dan tughyan, sombong dan melampaui batas. Wa ala samihim lan yang atasnya samihim pangurmoni mereka. Allah tutup kebenaran mereka dari suara kebenaran. Bahkan mungkin ada yang tidak suka, ya memang begitu. Tentu selama tidak sampai pada atau dalam bentuk action. Meskipun kalau mereka tidak suka mendengar kebenaran Islam, yaitu hak mereka. Atau meskipun mereka tidak suka, ya memang ya tiang kafir yang harus suka. Wa ala absarihim lan ing atase paningali mereka, matanya ditutup dari kebenaran. Setiap hari melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang Islam itu adalah orang-orang yang berakhlak mulia, menjaga mereka, menghormati mereka, tidak mengusir mereka, tetapi kemudian mereka tidak bisa menerima kebenaran itu walaupun dengan mata kepala mereka sendiri mereka melihat kebenaran. Wisyawatun utawi tutup. Meskipun memang Allah tutup hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka itu dengan sebuah wisyawat, dengan sebuah sekat tutup. Walau lan kanggo dhewe kabeh adzabun utawi siksa azimun kang gedhe. Dipun terangkan wonten ing tafsir menika taba Allahu ala qulubi haula'i wa ala sam'ihim. Taba wis nutup. Terus taba itu sama dengan khatam. Taba Allahu wis nutup sama Allah ala qulubi haula'i ing atase ati dheweke kabeh wa ala sam'ihim
atase pangurungan dheweke kabeh. Wajah lan andhateake sapa Allah ala absori ing atase paningal-paningale dheweke penglihatan mereka ritoran ing tutup. Jadi Allah memang karena mereka bersikap seperti itu istighfar dan doa dari maka tentu Allah tutupi hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka Allah. Bisa bagi kufri. Nah, kalau adalah bisa bagi kufri karena sebab kekafiran mereka, karena sebab keingkaran mereka. Wa inadihim, dan karena penolakan mereka. Mereka ingkar, mereka kafir, mereka menolak, ingat penolakan. Terus wa inadihim, dan karena penolakan mereka. Min ba'di, setelah sebelumnya ma tabayyana, apa-apa tabayyana yang sudah jelas lahul haq bagi mereka, yaitu berupa kebenaran. Jadi dengan diutusnya Muhammad, dengan membawa Al-Quran itu sejatinya adalah sudah nyata bahwa itulah kebenaran. Nabi terakhir dengan membawa kitab Al-Quran itu adalah sudah nyata, itu adalah merupakan kebenaran. Karena kita sudah semua ini kabar tentang datangnya Muhammad itu sudah dihabarkan dalam kitab-kitab mereka. Jadi sebenarnya dengan Muhammad datang dan membawa Al-Quran itu mestinya jelas. Inilah kebenaran. Falam yuwaffiqhu, maka lam yuwaffiq, tidak memberi taufik. Maksudnya oleh karena itu maka kemudian Allah tidak memberi taufik kepada mereka. Karena memang mereka kufur dan inat dan menolak kebenaran. Maka Allah pun falam yuwaffiqhu, Allah tidak memberi taufik maka mereka lil huda, untuk memperoleh petunjuk. Walau lan kanggo dhewe kabeh azabun iku siksa syadidun kan syadid kang nemen fi nari jahannam, di neraka jahanam. Dua ayat menikah jamaah yang berbahagia sepindah balik adalah menjelaskan tentang hakikat orang kafir yang menampakkan kekafirannya, sehingga dalam rangka menyampaikan kebenaran, berdakwah tentang benarnya Islam ini, kita harus ingat betul, kita harus sadar betul bahwa kalau kemudian mereka tidak mau menerima Islam, jangan kemudian sesat, jangan kemudian lupa, jangan kemudian marah dan bahkan lepaskan. Karena mereka seperti itu. Makanya mudah-mudahan tinggal mereka Allah berikan hidayah. Allah tampakkan kebenaran itu di mata mereka
dalam pendengaran mereka dan di hati mereka. Salajengipun ayat ingkang kaping 8 mulai pembahasan berkaitan kalian persoalan munafik. Wa minan nasi lan setengah saking manungsa man iku ana wong yaqul kang ngomong yang menyatakan bahwa amanna billahi, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, lan uga marang dina akhir, wa mahu lan ora dhewe kabeh bimukminin orang-orang yang jadi diperkirakan bahwa ada sebagian manusia yang dia menyatakan dia sebagai orang Islam, dia bersadar ada yang seperti itu, tetapi hakikatnya mereka wa mahum bimumin, mereka itu sejatinya bukan orang mukmin, mereka yang dimaksud munafik. Itu orang kafir yang epo-epo dari orang Islam. Dan kegandengan melawan tiang munafik itu kita tasih ingat salah seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasul berani memastikan bahwa dia adalah orang munafik. Itu adalah setelah turun ayat yang mereka surah Al-Munafiqun ayat 8 seterusnya. Itu baru Rasul yakin bahwa dia adalah orang munafik. Jadi dalam sebuah peristiwa Abdullah bin Ubay bin Salul ini pernah menyatakan sesuatu yang sejatinya tidak menjadikan dia orang Islam. Terus oleh salah seorang sahabat disampaikan kepada Rasul. Rasul tidak kemudian langsung memvonis bahwa dia munafik. Rasul benar. Tapi setelah turun surah Al-Munafiqun ayat 8 baru Rasul sebab bila memang piyambak itu adalah orang munafik. Mereka adalah dados peringatan dan teguran dari saya bahwa memang tidak boleh mudah-mudah mengklaim seseorang bahwa munafik. Kecuali kalau kemudian itu sampai dalam bentuk perbuatan, misalnya pun kok tiap mereka kemudian memfitnah Islam, nah itu kan. Tapi bahwa sejauh tidak ada tanda-tanda seperti itu, kita sama sekali tidak boleh mengklaim bahwa si fulan itu munafik, si fulan itu munafik. Terus tetap Allah yang Maha tahu tentang siapa dia sesungguhnya. Kalau seandainya dia memang bukan orang munafik, toh nanti yang merugi adalah dia sendiri di akhirat. Sebab nanti di akhirat Allah akan mencatat dia bukan sebagai orang mukmin, Allah akan mencatat dia baik sebagai orang kafir. Dan orang kafir tentu tempatnya bukan di surga. Itu resiko dia. Sekali lagi tentu selama tidak kemudian dalam bentuk action, dalam bentuk nyata memfitnah Islam. Kalau sudah memfitnah agama itu pula yang masalah.
usahakan jumatan pulau dan soyo. Kita diajarkan agar senantiasa berhusnul. Dengan kita berhusnul, maka insya Allah hati kita akan selalu lapang. Kita tidak akan merasa sesak jodoh. Sebida malik, kalau seandainya memang dia orang kafir, ya itu berarti resiko dia. Kan rugi, pura-pura Islam. Berarti kan atas itu dia berlaku seperti dari Islam. Zakat, bahkan mungkin haji, gitu. Keluar banyak biaya, keluar tenaga, macam-macam. Tapi hakikatnya yang baik pun betul Islam kan rugi dunia akhirat. Dipun jelaskan wa minan nasi ayat yang wa minan nasi lan setengah saking manusia fariqun iku ana sekelompok fariq sebagian atau sekelompok ya taradad yang bimbang taradad nanti kalau jelaskan taradad ya taradad itu 50-50 nyata terus bimbang solo dewi yang tidak punya tempat berpijak itu solo nyata terus bingung taradad mutahayyiran kalau sudah ya taradad jadi bimbang terus begitu itu mutahayyir orang seperti pasti bingung gitu. Jadi itu siksaan batin meskipun kita bersemangat tetapi hakikat itu tiang dengan kata semangat munafik itu adalah tiang yang senantiasa ya taradad bimbang dan karena selalu ya taradad maka mutahayyir bingung yang harus. Berarti itu sudah siksaan di dunia. Bainal mu'minin wal kafirin antara orang mukmin dan antara tiang-tiang. Terus dia kalau ketemu tiang Islam, apa? Ngomongin pun mulu-mulu, malah mungkin lebih gede bisa jadi. Tapi begitu bertemu dengan makanya nanti dia di masjid saya waidah laku dan seterusnya kalau mereka bertemu dengan orang beriman mereka kalau orang waidah kalau ila syai'ini kalau sudah ketemu dengan bangsanya orang lain kan itu beda. Jadi secara kejiwaan ini siksaan buat iman harus tiang. Wahumul munafiqun dan mereka itu adalah al-munafiqun atau sebut mereka itulah orang munafik senantiasa dia taradad terus bimbang dan mutahayyir duduk bainal mu'minin wal kafir. Alladzina yaitu orang-orang yaquluna bi alsinatihim yang menyatakan dengan lisan mereka saddaqna billahi wal yawmil akhir kami menyatakan yakin atau seperti kami beriman kepada Allah dan di mulutnya bi alsinatihim sementara mereka itu fi batinihim di dalam batin-batin mereka itu kadzibuna adalah orang-orang yang berdusta. Artinya
apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan batinnya. Lisannya mengucap beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal batinnya mengingkari, tadi mendustai. Maka orang yang seperti itu lam yu'minu, mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Bukan orang beriman juga, atau sifat mereka adalah orang kafir. Hanya bentuknya ada yang secara nyata memang dia menyatakan diri sebagai orang kafir, ada yang atas mengatakan menyembunyikan kekafiran. Salah jadi yukhadi'un Allah, yukhadi'un pada nipu jari kabeh Allah. Jadi hakikatnya mereka ini sebenarnya menipu Allah. Allah ditipu ya tentu tidak bisa. Jadi seolah-olah mereka mau menipu Allah. Walladzina amanu, dan juga menipu orang-orang yang beriman. Nah, kalau mereka menipu orang-orang beriman, itu mungkin karena pengetahuan kita terhadap batin manusia itu terbatas. Kita bisa menghubungi orang itu berdasarkan zahirnya. Bila beliau buat terus kembali berurusan atau kaidah nahnu bizawai. Kita menghubungi siapa itu adalah berdasar zahirnya. Ketika dia menyatakan diri sebagai orang Islam, kita tentu mengakui mereka. Kalau seandainya mereka ternyata pura-pura, nah itu kita lihat, itu urusan dia kan. Wa ma yakhda'un, dan tidaklah mereka itu menipu illa anfusahum, kecuali marah awal-awal mereka. Jadi sebenarnya orang munafik itu adalah orang yang menipu dirinya sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka itu menipu kecuali menipu diri mereka. Berarti hakikatnya mereka menipu dirinya sendiri. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sebagai tambahan susunan yang akan disepakati itu wama yang jauh ma itu atau sifat meniadakan, maka artinya dan tidak. Terus wonten sambungan ilah mulai wonten susunan yang akan disepakati menyatakan tidak dan pengecualian. Misalipun ungkapan la ilaha illallah, la tidak, menyatakan tidak, kemudian disambung dengan pengecualian tidak. Menawi wonten ungkapan yang harus menyatakan tidak dan pengecualian, itu maksudnya sama dengan membatas. Misalipun la ilaha illallah, berarti maksudnya sama dengan ingin menyatakan bahwa Tuhan itu hanya Allah, gitu maksudnya. Terus misalnya menikah contoh orang dalam bahasa, kalau ada seorang suami rajin ngomong dan kreatif, Dek, aku tresno sliramu. Ini dari batas. Artinya secara kalimat ungkapan aku tresno sliramu ini berarti dia boleh cinta orang berpahala, atau sebut dia bukan berdusta. Kecuali kalau begini, orang sing aku tresnani kejowo, nah itu baru. Jadi kalau ada ungkapan orang muslim aku tresnani kejowo sliramu, itu artinya sama dengan ingin menyatakan bahwa sing tak tresnani itu
Jadi kalau suami mengatakan aku tresno kowe, itu istri boleh besar. Nah, ini bahasa ini, makanya ungkapannya la ilaha illallah. Berarti Tuhan itu hanya. Nah, sami kata Rasulullah itu wama yakhluquna illa huwa. Jadi artinya yang ditipu itu sebenarnya ya dirinya sendiri, bukan menipu orang lain. Wama yashurun, dan tidaklah mereka itu yashurun, merasa. Jadi mereka tidak merasa menipu dirinya sendiri, sebenarnya itu menipu diri sendiri. Dan itu secara psikologis itu sebenarnya berat buat mereka, karena orang yang seperti itu munafik itu ya taruh akan beriman, dan karena ya taruh dan maka mutahayyir, dia akan selalu bingung, tidak punya sikap. Dipun jelaskan oleh tafsir beliau, ya taqibun, dheweke kabeh padha meyakini bijahil kelawan kebodohan dheweke. Jadi mereka orang munafik tadi meyakini berdasarkan kebodohan mereka annahum yukhadi'un Allah, sesungguhnya mereka itu menipu Allah. Jadi mereka yakin mereka bisa menipu Allah, padahal ini berarti bodoh gitu. Karena Allah tidak bisa ditipu. Walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman. Nah, kalau menipu orang beriman mungkin, karena memang kita tidak tahu hakikat hati manusia. Itu mungkin kalau orang, yaitu menipunya dengan cara bi'izharil imani, dengan cara melahirkan, menzahirkan keimanannya. Itu berarti pura-pura sebagai dia yang beriman. Wa idmarihimul kufra, dan menyembunyikan kekafiran mereka. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka itu menipu kecuali terhadap diri. Kenapa dikatakan bahwa sejatinya mereka itu menipu diri mereka sendiri? Adalah li'anna aqibata khida'ihim, karena akibat dari tipu daya mereka itu ta'udu alaihim, itu akan kembali pada dirinya sendiri. Kan dia munafik itu sejatinya menipu orang Islam. Nah, sejatinya itu akibatnya akan kembali pada diri sendiri. Minimal akibatnya adalah dari secara psikologis, dia akan senantiasa dia taruh dan mutahayyir. Wa min farti jahil, dan karena parahnya kebodohan mereka. Jadi oleh tafsir ini kok tiap munafik itu disebut kebodohan itu parah. Kenapa? Karena la yuhissuna bidzalika, karena mereka tidak merasakan itu. Jadi kan dia maunya mengikuti yang Islam itu ya. Padahal sejatinya itu adalah berakibat pada dia sendiri. Meskipun dia tidak merasakan. Itu kan itu bodoh. Lifasadi qulubihim, karena rusaknya hati mereka. Terus jamaah yang berbahagia, sebagai
Ya Islam tentu saja mudah-mudahan kita tidak atau dijauhkan dari sifat, bukan menjadi yang menang, tetapi dijauhkan oleh Allah dari sifat yang menang. Dan insya Allah kita senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu. Mudah-mudahan menambahkan kita kaji malam ini mudah-mudahan bermanfaat dan tentu saja menjadi pedoman kita sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum.